Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Dzulhijjah ini ada sebuah peristiwa historis yang bisa kita jadikan renungan sekaligus menginspirasi dan mengupgrade diri kita sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Setiap diri kita manusia ini adalah pemimpin. Ada pemimpin umat, pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin instansi, organisasi, pemimpin keluarga, bahkan pemimpin untuk dirinya sendiri. Maka peristiwa historis ini terkait dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, wabil khusus peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail semasa hidupnya. Peristiwa itu adalah pengalaman Nabi Ibrahim dan Ismail di dalam melaksanakan perintah Allah sebagai ujian keimanan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Ibrahim yang merindukan seorang anak, yang setelah memiliki anak masih kecil, lucu-lucunya Allah perintahkan untuk mengorbankan. Karena itu merupakan perintah Allah, maka keluarga Ibrahim rela berkorban demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan peristiwa itu pada perkembangannya melahirkan sebuah perintah kepada umat Islam untuk berkorban. Dan hal itu dilakukan pada bulan-bulan khusus, yaitu di bulan Dzulhijjah, tepatnya di peristiwa Idul Adha. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sholat dan berkorban ini sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana diketahui, perintah berkorban kepada umat Islam berkaitan erat dengan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini di dalam Al-Quran termuat dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Qala ya abatif almatu maru satajiduni insyaallahu minasyabirin." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Saudara sekalian, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah.
Nabi Ibrahim seorang pemimpin demokratis, egaliter, dan komunikatif. Kenapa? Saat diturunkannya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail, keadaan tersebut jelas bukan hal yang mudah. Bagaimana tidak? Nabi Ismail merupakan putra pertama Nabi Ibrahim dan Siti Hajar yang sangat lama ditunggu kehadirannya, serta dinanti-nantikan. Pada saat dilahirkan, Nabi Ibrahim telah berusia 86 tahun. Baru saja merasakan kebahagiaan atas kehadiran anak yang selama ini dinantikan. Beberapa tahun kemudian muncul perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih sang putra tercinta itu. Dalam sebuah ayat terabadikan dialog antara Nabi Ibrahim dengan putranya yaitu Ismail. Apa yang dikatakan Ibrahim kepada Ismail? Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Tutur Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Nabi Ismail alaihi salam setelah menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui 3 kali mimpi berturut-turut. Penggalan percakapan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail di atas sesungguhnya menggambarkan keteladanan dan hikmah yang sangat penting. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mengupayakan sikap demokratis dalam aspek kehidupan ini. Sikap demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Meskipun Nabi Ibrahim berkedudukan sebagai nabi, pemimpin bagi umatnya, sekaligus sebagai ayah, pemimpin dalam keluarga, namun Ibrahim tidak serta-merta memaksakan kemauan dan kehendaknya pada anaknya. Ia berusaha menghargai kedudukan anaknya dengan membuka ruang dialog dan mempersilahkan Ismail menyampaikan pendapat, menyampaikan sudut pandang, bahkan meminta persetujuan kepadanya untuk disembelih. Hal ini dilakukan Nabi Ibrahim dengan tenang meskipun dihadapkan pada situasi yang secara naluri kemanusiaan dirasa sangat berat. Terlihat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mengutamakan sikap partisipatif dengan membuka ruang kebebasan berpendapat kepada sang anak. Hikmah yang kedua, sikap Nabi Ibrahim tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah pribadi yang egaliter. Egaliter secara harfiah berarti sama atau sederajat. Adapun sikap egaliter adalah pandangan yang menitik beratkan kepada kesetaraan manusia tanpa membandingkan kedudukan, ras, gender, dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pribadi yang egaliter karena menempatkan relasi antara ayah dan anak menjadi setara. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bisa sesegera mungkin melaksanakan perintah menyembelih Nabi Ismail dengan mengabaikan pendapat sang anak. Hal ini karena Nabi Ibrahim berkedudukan sebagai orang tua dari Ismail, sehingga memiliki relasi kuasa dan kedudukan yang lebih tinggi dari anak dalam keluarga. Anak berkewajiban untuk berbakti dan taat kepada orang tuanya. Namun saudaraku, Nabi Ibrahim lebih mengutamakan jalan komunikasi kepada sang anak. Hal ini semata-mata dilakukan sebagai bentuk penghormatan
dan penghargaan atas kesetaraan hak hidup antara sesama manusia, antara ayah kepada anak. Demikian juga yang sangat disadari oleh Ibrahim, meskipun anak sedikit banyak mewarisi sifat dan gen dari orang tuanya, namun tidak menutup kemungkinan antara keduanya memiliki perbedaan mindset dan pola pikir seiring dengan perbedaan zaman dan keadaan tempat keduanya tumbuh dan besar, sehingga dialog dan komunikasi antara orang tua dan anak menjadi titik temu dan kompromi dalam menyatukan pola pikir yang berbeda itu. Sebagai seorang kepala keluarga, Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa komunikasi memegang peranan penting bagi masa depan keluarga, khususnya antara orang tua dan anak. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika dari keluarga Ibrahim alaihissalam lahir sosok anak soleh dan rabbani bernama Ismail alaihissalam. Dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun telah siap merelakan tubuh dan nyawanya semata-mata dalam menjalankan perintah ilahi Rabbi. Sikap ini merupakan gaya kepemimpinan yang dibutuhkan di era modern, baik dalam lingkup kepemimpinan dalam keluarga, kepemimpinan dalam organisasi, pekerjaan, maupun kepemimpinan dalam masyarakat. Gaya kepemimpinan demokratis, egaliter, dan komunikatif dipandang sebagai tipe kepemimpinan yang paling efektif dan mudah diterima oleh semua kalangan. Nilai-nilai sikap ini antara lain terdiri dari terlaksananya komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak atau antara pimpinan dengan bawahan. Pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah dan dialog memberikan kepercayaan penuh pada anak atau kepada bawahan dalam mengemban tugas, saling terbuka atas kritik, saran, dan masukan, serta saling bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan keluarga atau tujuan organisasi. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kepekaan hati dan ketajaman pikiran agar senantiasa dapat meneladani dan menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.